Perkenalkan, nama saya Arif Dika Rivaldi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di mana untuk soalnya itu sama seperti tugas satu kemarin. Hanya saja di sini kita menggunakan struktur keputusan seperti switch case, nested if else, dan perulangan for each while dan do while. Dan di sini terdapat dua kategori yang ini sama ini seperti tugas satu kemarin. Lalu ini pelanggan bisa memesan untuk pesanannya tidak dibatasi ya. Oke, lalu ini diskonnya sama juga seperti tugas satu kemarin. Lalu ini cetak struknya sama juga. Lalu manajemen menu aplikasi. Berarti dalam satu program itu terdapat dua menu, yaitu menu transaksi yang nanti menu untuk pelanggannya, dan terdapat menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran. Jadi si restoran itu bisa mengubah harga dan menghapus menu-menunya. Berarti master ya. Master dari produk yang dijual sama si restoran itu. Oke, langsung saja. Itu pertama buat foldernya dulu biar rapi. Tugas 2. Lalu di dalam tugas 2 terdapat ini karena menunya kelas menunya sama tugas satu kemarin, jadi saya ngopi dari ini aja. Tugas satu kemarin. Saya copy saja untuk kelas menunya. Lalu di sini saya buat juga main. Ya, oke, lalu ini ada mainnya. Oke, untuk dari sini akan saya percepat saja karena ini lumayan banyak codingannya, jadi akan saya percepat.
Oke, di sini saya sudah selesai membuat codingannya. Di sini saya akan coba jelaskan. Di sini untuk pertama kali saya membuat kelas menu dan isinya sama seperti tugas satu kemarin. Terdapat tiga variabel dan ada konstruktor di mana nilainya ini diisi dari main yang saya tampung di array object. Ini saya ada buat array object untuk menampung data menu pertama kali dan saya buat 100 elemen. Lalu di sini ada variabel jumlah menu. Lalu di sini saya juga menggunakan scanner untuk inputannya. Oke, lalu masuk ke void main-nya. Untuk pertama kali di sini saya memanggil master menu. Di mana di dalam master menu ini disinilah terdapat kumpulan data eh, menu-menu yang dijual dari si restoran tersebut. Ini untuk set pertama kali ya. Lalu saya dapatkan lalu di sini jumlah menunya saya set nilainya 8 sesuai dengan jumlah banyak menunya. Oke, karena nanti ini variabel ini sangat berfungsi sebagai validasi di bawah. Jadi harus saya tampung terlebih dahulu jumlah menunya pertama kali. Karena ini nanti sangat berfungsi. Ini nanti akan saya gunakan. Oke, setelah itu setelah saya panggil si menunya, saya coba jalankan dulu. Setelah saya panggil si menunya ini, lalu di sini saya ada buat variabel for run up, di mana variabel ini berfungsi sebagai kondisi si perulangan. Maka selama si for run up ini dia masih true, while ini perulangan ini masih terus berulang, dia tidak akan selesai sampai dia ini bernilai false. Dan kapan dia bernilai false ketika si admin memilih angka 3, maka di sini langsung bernilai false dan break, maka selesai. Lalu di sini ada menampilkan keterangan di mana jika dia memilih 1 dia maka masuk ke menu pelanggan, jika dia memilih 2 dia masuk ke menu manajemen, dan 3 dia keluar. Oke, kita coba dulu dari yang nomor 1, masuk ke menu pelanggan. Oke, di dalam menu pelanggan ini coba di dalam menu pelanggan ini saya ada set ada buat variabel array namanya pesan nama, dan di sini saya set elemennya 50 karena anggapan saya mungkin dalam satu customer itu ya nggak mungkin lah dia mesen sebanyak 50 piece gitu kan ya, kecuali kalau catering kali. Tapi ini anggapannya dia ini kan warung kecil, jadi ya mungkin satu orang itu mungkin dia bisa pesen paling banyak mungkin 10 atau 15. Jadi ya saya set elemennya 50 dan ini udah cukup besar. Lalu saya buat juga ini pesanan quantity array, saya set juga elemennya 50, lalu saya ada buat jumlah pesanan. Oke, ketika masuk di sini maka yang pertama kali ditampilkan itu menu-menunya dulu ini. Jadi si pelanggan ini mau mesen apa gitu kan. Lalu sini ada keterangan masukkan nama menu atau ketik selesai untuk mengakhiri. Oke, jadi di sini contoh si pelanggan itu dia mau pesen nasi goreng. Pak, pesen nasi goreng. Oh, nggak ditemukan ya? Tunggu. Nasi goreng. Oke, kayaknya typo tadi. Oke, dia pesen nasi goreng lalu sebanyak berapa? Contoh dia pesen nasi gorengnya itu sebanyak 3. Oke, lalu mana tadi? Setelah dia sudah melakukan pemesanan, maka nama pesanan tadi yang dipesan sama dia itu dicari terlebih dahulu. Nama pesanan ini indeks keberapa di dalam array object, dan saya tampung indeksnya itu di variabel indeks menu ini. Dan di sini saya juga ada buat metode cari menu, di mana ini fungsinya itu yang mencari indeks dari barang yang dia pesan. Contoh dia pesan nasi goreng. Oke, kita ini kan nggak tahu nih nasi goreng ini indeks keberapa. Jadi saya buat fungsi ini untuk mencari indeksnya gitu.
Oke. Lalu ketika dia sudah dapat, maka hmm, dia akan lanjut ke sini, masukkan jumlah pesanan. Tadi kita udah masukkan sebanyak 3, lalu ditampung di dalam variabel quantity, di mana ini didapatkan dari yang dia ketik. Ini tadi sebanyak 3. Oke. Setelah itu pesanan tersebut ditampung di dalam array pesanan nama, dan saya tampung di sini juga untuk jumlah pesanannya. Lalu di sini jumlah pesanan saya plus. Oke. Anggapannya dia ini sudah selesai memesan lah. Jadi dia ini cuman pesan nasi goreng sebanyak 3. Lalu dia mau menselesaikan dan dia mau membayar pesanan tersebut. Selesai. Contoh sih. Oke. Kok nggak selesai ya? Oh ya. Oke, jadi dia ini datakan selesai. Lalu di sini muncullah struknya. Ini jika jumlah pesanan lebih besar dari 0, maka dia masuk ke dalam kondisi cetak struk. Else-nya dia tidak memesan apapun jika dia tidak memasukkan apapun ya. Jadi kita masuk ke dalam cetak struknya. Di sini dalam cetak struk sama seperti tugas 1 kemarin, saya ada buat variabel total harga menu. Lalu di sini ada keterangan, lalu di sini ada perulangan. Di sini perulangan tujuannya untuk mendapatkan jumlah pesanan dia. Contoh dia ini kan pesan nasi goreng sebanyak 3 dikali sama kuantitinya. Berarti ini senilai 60.000 untuk totalan yang dipesan dia. Oke, jika udah dapat, maka dia jika kondisinya ini sudah terpenuhi, maka dia langsung masuk ke sini. Biaya pelayanannya dikenakan 20.000 sesuai dengan syarat dari soal tersebut. Lalu pajaknya juga dikenakan 10% dari harganya, dari total semuanya. Lalu total keseluruhan di total harga menu ditambah pajak ditambah biaya pelayanan. Lalu di sini jika total pembeliannya dia melebihi dari 100.000, dia mendapat diskon 10%. Tapi kan di sini dia nggak ada ini ya. Pembelian dia itu cuma senilai 60.000. Berarti dia tidak mendapatkan diskon. Ya. Lalu di sini masuk keterangannya. Lalu di sini ada kondisi jika dia melebihi dari 50.000, dia mendapatkan promo beli 1 gratis 1. Oke, berarti dia dapat promo karena dia total belinya itu senilai 60.000. Oke, jadi yang nilai yang wajib dibayar sama si customernya itu sebanyak 86.000. Dari total harga menu ditambah pajak 10% ditambah biaya pelayanan. Oke, jadi untuk menu pelanggannya seperti itu. Lalu kita lanjut ke menu si manajemen. Di sini di menu manajemen ini saya ada membuat variabel di manajemen. Ini tujuannya juga sebagai kondisi di dalam perulangan, dimana ketika manajemen ini masih bernilai true, dia akan tetap melakukan perulangan, dan dia akan berhenti ketika dia bernilai false. Kapan dia berhenti? Dia bernilai berhenti ketika si opsi ini diketik di 4 ya. Contoh kita masuk menu manajemen, dia memilih 4, maka disitulah perulangan ini selesai, dan dia langsung break, dan dia langsung kembali ke main, ke sini, masuk ke sini lagi dia. Oke, di sini kita mulai dari tambah menu. Oke, di manajemen ini kan dia ada ini ya, ada beberapa opsi nih. Dia bisa tambah menu, ubah harga, hapus menu, dan kembali. Dan kita mulai dari tambah menu dulu. Di sini jika dia mengetik 1, maka dia mau nambah menu. Mana nih? Di dalam tambah menu ini, untuk pertama kali ada pertanyaan, mau berapa banyak menu yang ditambahkan. Jadi tujuannya itu untuk melooping scannernya. Jadi contoh dia itu menginput, dia menambahkan 2 barang, 2 menu. Lalu si scannernya nanti di looping sebanyak 2 kali gitu. Contoh seperti ini. 2, 1. Contoh dia mau menambah 2 menu. Oke, masukkan namanya ayam pecak. Lalu harganya 25.000. Kategorinya makanan.
Oke, lalu menu kedua dia es apa ya? Air putih. Gitu. 1000 minuman. Oke, seperti itu. Lalu sip. Oke, berarti udah berhasil ditambahkan. Seperti itu. Lalu coba kita cek dia itu udah masuk belum ke dalam arraynya. Sini nggak bisa dicek lagi. Kayaknya saya harus menambah cache keempat. Fungsinya untuk melihat melihat menu. Tampilkan, saya tinggal panggil ini aja. Saya mainkan ulang. Lah, ini harus ditambahkan. Coba ya. Tadi kan kita menu manajemen, satu tambah menu, baru saya mau tambah satu aja ya. Ayam pecak 15.000. Makanan. Lalu saya mau lihat dia itu udah masuk belum? Udah berhasil ditambahkan atau belum? Oke, dia ini udah berhasil ditambahkan. Dia ini ada di array ke-8 ya, di urutan ke-9. Oke ya. Dia itu ada di sini. Ini untuk fungsi untuk menambahkan si menu baru, daftar menu, itu ininya array objeknya, lalu ini indeksnya. Indeks ini didapat dari jumlah menu yang ditampung pertama kali di sini. Mana ini master menu? Ini sebanyak 8, indeks ke-8, daftar menu indeks ke-8, karena kan indeks 8 itu nggak ada ya. Walaupun dia ada 8 barang, tapi kan karena indeks dimulai dari 0, jadi untuk nempati indeks ke-8 itu kan sekarang ini kosong. Maka yang sekarang ini ditempati sama barang yang baru. Jadi untuk indeks ke-8 itu isinya ayam pecak. Oke, setelah itu di sini jumlah menunya ditambah plus. Berarti saat ini jumlah menu ini bernilai 9. Oke. Lalu setelah itu untuk tambah menu selesai, kita coba masuk ke ubah harga menu. Oke, di ubah harga menu ini untuk pertama kali di sini saya menampilkan barang-barang terlebih dahulu berdasarkan nomornya. Ada nomornya. Di sini saya ada membuat metode namanya ini. Nah ini, sebab itu saya tambah nomor. Lalu setelah saya tampilkan, saya buat variabel integer nomor, dimana value-nya didapat dari ketikan si usernya. Lalu di sini ada pertanyaan, pilih nomor menu yang ingin diubah harganya. Jadi dia mengubah nomor berapa gitu. Lalu ini ada validasi. Di sini nih validasinya itu tujuannya jika si usernya itu dia mengetik nomor yang enggak tersedia di sini, dia mengetik 0 atau mungkin mengetik 10, dia maka masuk ke dalam kondisi ini dan di return. Oke, baru ini dia masukkan harga barunya berapa. Oke, lalu ditampung di sini. Lalu di sini ada pertanyaan, dia mengubah atau tidak. Lalu ketikannya ditampung di konfirmasi. Jika konfirmasi .equals ignore case sama dengan ya, maka harga baru tersebut sudah diupdate. Nah ini, nomor dikurang 1. Nomor ini didapat dari, contoh dia ini kan mengetik angka 2. Maka angka 2 ini sama dengan indeks ke-1. Makanya di sini tujuannya dikurang 1 untuk mendapatkan indeks arraynya. Ya, contoh kita mengubah si ayam pecak. Saya mengubah harga nomor 9. Sap 9. Saya masukkan harga barunya 20.000. Oke. Sep, apakah Anda yakin? Ya. Lalu saya coba cek ya. 4 kembali. Tampilkan menu. Oke, saat ini ayam pecak sudah berhasil diupdate 20.000. Oke, untuk ubah harganya sudah, lalu masuk ke hapus menu. Ke opsi 3. Oke, di sini juga ada
menampilkan metode nomor juga, daftar-daftar menu. Lalu ada pertanyaan mana yang mau dihapus, sama juga ditampung di sini di variabel ini. Lalu di sini ada validasi. Lalu di sini ada pertanyaan ya atau tidak. Jika ya diketik, jika tidak juga diketik. Jika dia memilih Y, maka jika dia memilih ya, maka data tersebut akan dihapus ini dari dalam array. Dan sini ada perulangan. Lalu di sini ada fungsi untuk menghapus referensi akhir ya, karena kan udah dikurang ya. Jadi ini tujuannya ini untuk mengurutkan array itu kembali lagi gitu. Gitu sih. Coba ya. Contoh 2 manajemen. Terus saya menghapus ayam pecah. Oke, 9 iya. Lalu kita kembali lagi 4. Oke, ayam pecah udah nggak ada. Oke, udah semua. Jadi untuk tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop cukup sekian. Lebih dan kurangnya saya minta maaf dan mohon dikoreksi jika mungkin ada kesalahan saya atau mungkin kesalahan saya menjelaskan. Saya minta maaf dan terima kasih.